Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita saatnya di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Tiap Jumat selalu hadir KPU bersama kita di Berpalekat, dan tema kali ini ada Badan Ad Hoc Pemilu, dan kita bersama Bapak Haji Ahyar Budi Pranoto SMN, Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi Pak Ahyar. Selamat pagi. Alhamdulillah. Senang kalau saya ketemu Pak Ahyar tuh adem gitu ya. Pas Jumat ya. Pas Jumat ya. Adem. Jumat berkah. Amin, amin. Jumat berkah, banyak yang lagi berbagi ya. Betul. Nanti biasanya kalau Jumatan tuh ada nasi kotak, ada bungkus. Betul. Masjid mana sih yang paling deket yang bagi-bagi gitu? Maksudnya kepengen ikut bagi, bukan minta bagian. Kan kelasnya sudah alhamdulillah bisa ikut membagi. Membagikan. Ya, ini tema kita nih Pak Ahyar. Badan Ad Hoc Pemilu. Nah, ini Badan Ad Hoc Pemilu itu kalau nggak salah yang semacam KPPS. Betul. Dan dari tingkatan kelurahan, dan kecamatan. Mungkin bisa dijelaskan Badan Ad Hoc itu semacam kayak apa dan seterusnya, biar kawan Rasika juga pada tahu, dan kawan Rasika nanti kalau mau nanya-nanya juga boleh, karena nanti ada rekrutmen untuk yang ikut Badan Ad Hoc juga ada seleksinya. Betul. Nah, silakan aja bisa WA di 08564 773 1111, dan ini ditayangkan di Rasika TV Official di YouTube-nya, kemudian IG, Facebook, Twitter, dan juga website atau streaming KPU juga ya. Ya, mungkin bisa jelaskan Pak. Terima kasih Mas Jamil, pemirsa Radio RKS yang saya. Rasika. Sorry. Maaf. Rasika berarti Rasika. RSK. Rasika. Mohon maaf Mas Jamil. Iya. Ya, jadi Badan Ad Hoc itu apa? Jadi Badan Ad Hoc itu adalah menurut Undang-Undang 7 2017 berkaitan dengan pemilihan umum, itu adalah penyelenggara pemilihan atau pemilu di tingkat kecamatan, kemudian desa, dan bahkan nanti di tingkat TPS. Begitu, itu namanya Badan Ad Hoc. Jadi Badan Ad Hoc, badan yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota yang kemudian membantu kerja-kerja kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pekalongan. Itu pelaksanaannya pas hari H ya mereka bekerja? Kalau PPK itu nanti itu akan kita bentuk menurut PPK atau PPK Pak. Jadi kita Badan Ad Hoc itu ada PPK, panitia pemilihan kecamatan. Oh ya, PPK. PPK, ada PPS. Panitia itu namanya panitia pemungutan suara. Adanya itu di tingkat desa. Ada namanya nanti KPPS. Itu kelompok penyelenggara pemungutan suara. Oh, itu setiap TPS ya. Setiap TPS itu namanya KPPS. Jadi ada 3 Badan Ad Hoc ya. Ada 3 Badan Ad Hoc itu kalau di KPU. Itu kira-kira begitu. Nah, kemudian nanti itu akan kita seleksi, kita akan bentuk nanti insya Allah kalau menurut dari KPU RI itu kira-kira di bulan Oktober sampai Desember itu akan kita bentuk Bapak. Pembentukannya apa? Pembentukannya nanti kita di tingkat kecamatan dulu. Oh, kira-kira dari kecamatan dulu, desa baru nanti KPPS itu ya. Kira-kira sebelum pemungutan nanti mendekati, kalau yang KPPS Pak mendekati pada tanggal 14 Februari nanti, ya kira-kira kurang 3 bulanan itu kita bentuk. Itu kira-kira, karena kerjanya sekali kalau KPPS itu Pak. Oh, kurang 3 bulan pelaksanaan pemilu serentak itu baru dibentuk KPPS. Tetapi kalau PPK itu dibentuk nanti di bulan Oktober sampai bulan Desember nanti. Oktober bulan ini? Iya. Kan pelaksanaannya 2024. Betul. Itu masa kerjanya antara 9 sampai 12 bulan, Bapak. Oh, kalau yang PPK itu masa kerjanya 9 sampai 12 bulan. 9 bulan sampai 12 bulan begitu. Kalau yang PPS itu 3 bulan ya. Kalau PPS hampir sama. Tetapi pembentukannya nanti setelah pembentukan PPK. Jadi urutannya dibentuk PPK dulu Pak di tingkat kecamatan. Nanti sebulan kemudian setelah terbentuk PPK itu akan dibentuk PPS. Nah, PPS hampir sama, berarti
karena selisih 1 bulan kira-kira 8 sampai 11 bulan kira-kira begitu. Oh, ini kawan Resika masa kerjanya. Jadi sebelum pelaksanaan itu ya berarti. Ya, karena membantu Pak, tidak membantu begini, misalnya satu kaitannya dengan daftar pemilih. Oh ya. Itu kan nanti akan dibantu oleh teman-teman itu. Kemudian kaitannya nanti ada misalnya pembentukan Pantale, jadi atau PPDP, petugas pemutahiran data pemilih. Itu apa namanya? Itu badan ad hoc juga. Kalau itu tidak termasuk badan ad hoc, karena itu juga bekerjanya nanti pada saat pemutahiran data pemilih. Pemutahiran data pemilih berarti sekitar 1 sampai 2 bulanan begitu Pak. Itu jadi yang selesai di bawah PPK. PPS nanti. Oh, di bawah PPS. Di desa. Pantale itu atau PPDP itu di tingkat desa. Seperti. Tapi itu kerjanya adalah kerja apa namanya? Tidak lama, tetapi pada saat ada program pemutahiran data pemilih. Itu sekitar namanya, sebelum hari H. Berarti nanti insya Allah apa namanya ya dalam bulan-bulan setelah pembentukan PPK ini Pak, dan pembentukan PPS itu. Oh, jadi masih lama. Tapi rekrutmen untuk petugas ikut apa anggota badan ad hoc itu mulai nanti kan prosesnya berarti ada sosialisasi, ada bintek dan sebagainya itu di bulan Oktober. Nanti sekitar pertengahan sampai November akan kita umumkan gitu Pak. Diumumkan seluruh itu serentak. Jadi bahwa KPU membuka untuk pendaftaran panitia pemilihan kecamatan PPK. Nah, itu nanti ada syaratnya Pak. Nah, ini begitu. Penting ada syarat-syaratnya kawan Rasika. Mungkin dulu yang pernah ikut akan tahu gambarannya. Betul. Tapi nggak tahu ada perubahan atau enggak untuk syarat keikutsertaan, atau yang sudah ikut daftar lagi otomatis kepilih atau gimana? Kita belum tahu, butuh penjelasan Pak Ahyar juga. Kemudian syarat-syaratnya apa? Apakah harus pakai jenazah? Apa nih yang ijazah? Pakai ijazah, terus ijazah gitu Pak ya. Atau ada syarat-syarat misalnya usia harus sekian untuk petugas PPK maupun PPS dan seterusnya. Ya, tapi nanti dulu Pak ya. Oke, kawan Rasika, nanti kita lanjutin lagi ngobrol asik di Rasika, ngobrol berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Yang buat kita nih Pak kayaknya apal banget ya. Bukan tembang milenial sekarang ya. Iya. Tapi yang lagi viral kan itu apa? Wong kok banding-banding gitu. Kayaknya mewakili hampir semua wanita atau pria. Gitu ya, jadi viral jadi viral ya. Ya, oke kawan Rasika, kita kembali lagi ngobrol berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan dan bersama Bapak Haji Ahyar. Tadi saya udah nanya apa ya, kalau nggak salah saya nanya ini syarat-syarat untuk jadi badan ad hoc. Apakah harus pakai ijazah, ini dites kesehatan? Karena kaitannya dulu kan pernah ada yang sakit karena melelahkan itu ya kan? Atau apa ini syarat-syaratnya? Jadi terima kasih Mas Jamil. Jadi betul Bapak penyelenggara atau badan ad hoc ini memang ada syaratnya. Tentunya di undang-undang sudah dijelaskan, tetapi secara umum, Pak. Umum itu misalnya satu warga negara Indonesia WNI. Kemudian di breakdownnya itu adalah dia memiliki KTP di tempat wilayah kerjanya. Jadi kalau misalnya kecamatan wilayah desa misalnya ya, berarti wilayah kecamatan wilayah desa itu ada 16 desa kira-kira begitu. Jadi desa benar, desa mana di bawah itu punya KTP berarti. Yang kedua yang pertama punya KTP. KTP warga negara Indonesia itu KTP tadi ya Pak, berdomisili di wilayah kerja. Berdomilisi. Kayak Pak Timbul Simulati. Berdomisili. Tinggal KTP, tinggal di wilayah tersebut. Itu syarat pertama. Yang kedua pendidikan paling rendah adalah SLTA atau sederajat, Pak. Oh, pendidikan? Ya ada, penting. Pendidikannya itu ada dicantumkan gitu. Terus usia?
Ya, usia minimal 17 tahun, Pak. Jadi sesuai dengan DPP itu kan minimal 17 tahun. Maksimal. Nah, maksimal ini kemarin karena kita belum secara itu belum masih kita diskusikan aturan itu. Ini nggak ada, Pak. Oh, kan, ada. Nanti misalnya Nyon Sewu yang udah tunak-tunuk tuh ikut daftar. Ya. Ya, kemarin karena di undang-undang kan minimal, artinya begitu. Kemudian kalau kemarin dibatasi itu karena pandemi, Pak. 50 tahun. Kemarin pas yang pandemi 2000 aja ya. Pas pandemi. Dibatasi, padahal yang batasin usia itu Allah SWT. Ya kan? Ini umur kok dibatasi. Ya, jadi ada surat edaran, ada Juklak yang mengatur itu, Pak. Jadi selain undang-undang seperti itu. Nah, kemudian mereka setia taat gitu kan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar dan sebagainya itu dibuktikan dengan surat pernyataan biasanya, Pak. Setia taat pada Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, 4 pilar kebangsaan ya. Iya, kira-kira setia sama istri ada nggak tambahan? Atau setia sama suami? itu ada syarat bermaterai ya? Ya, ada pernyataan bermaterai, Pak. Ketika diterima atau sebelum melakukan tes? Itu prosesnya berkas itu sebelum melakukan tes ada, kemudian ada pengumuman, kemudian paling lambat kapan untuk diserahkan berkas administrasinya tadi. Nanti ada seleksi administrasi, Pak. Oh, dari macam-macam. Termasuk nanti ada kesehatan gitu kan. Oh, kesehatan juga. Ya, jadi sehat jasmani dan rohani sehat gitu jasmani bunyinya. Dan rohani. Jadi terus gitu. Yun Sewu ini kan ijazahnya SMA ya, Pak Agus ya. Dan sederajat, SLT dan sederajat, Pak. Sederajat. Nilai berpengaruh. Jangan-jangan nanti yang di atas rata-rata 8 nih yang diutamakan atau yang di atasnya atau kalau di bawahnya enggak, misalnya ini sekedar intermezzo aja. Iya, intermezzo berarti memang kita kan ijazah, Pak, bukan nilai ya. Nilai gitu kan. Kayak ijazahnya kan PTN ya. Ya, gitu karena menyebutnya ijazah terakhir atau sederajat gitu kan. Oh, ijazah terakhir. Iya, berarti enggak ada kan dapat ijazah berarti udah lulus gitu kan, Pak. Kira-kira begitu. Lulusan tahun berapa aja enggak masalah. Enggak masalah, asalkan ada punya ijazah. Itu tadi KTP terus pendidikan berarti kan ijazah gitu, itu surat pernyataan gitu, Pak, menyatakan misalnya tadi setia pada Pancasila dan sebagainya, Undang-Undang 45, kemudian tes kesehatan bebas narkoba atau apa? Ya, nanti ada gitu. Jadi sehat jasmani dan rohani, Pak. Tapi biasanya pernyataan, Pak, menyatakan saja kalau yang narkobanya itu. Menyatakan saja, enggak pakai tes. Iya, kalau KPU seperti itu. Kemudian nanti ada pernyataan kan kita nanti cari di Sipol, tidak menjadi anggota partai politik gitu misalnya. Oh, ya. Selama 5 tahun ke belakang. Kira-kira begitu. Nanti juga ada kalau surat keterangan pengadilan tidak sih, Pak, biasanya karena untuk badan ad hoc. Jadi tadi KTP, domisili, kemudian ijazah terakhir, kemudian nanti ada surat pernyataan, Pak. Surat pernyataan tadi. Pernyataan, kemudian nanti surat kesehatan tadi dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah atau swasta, kira-kira begitu. Ya, ini syaratnya mudah, kawan. Ada pas foto, Pak, biasa. Foto yang pas gitu ya, foto. Posnya yang pas itu. Pas di foto, pas foto. 4x6 dan sebagainya gitu. 4x6 berarti 24, Pak ya. Ya, kira-kira begitu. 4x6. Iya. Nah, ini kawan Rasika untuk menyediakan karena seperti itu. Seleksinya rencana kapan? Antara Oktober sampai Desember, Pak. Oktober sampai Desember ini. Maksudnya prosesnya jadi Oktober nanti ada pengumuman atau bintek kita. Kemudian nanti kita umumkan, nanti di November kita ada seleksi dari mulai pengumuman, kemudian penerimaan berkas, ada waktunya, Pak, ada tahapan-tahapannya, tanggal berapa sampai berapa. Itu gitu. Syarat administrasi ya. Betul, nanti terus syarat kesehatan, kemudian juga tesnya itu apa sih? Biar kawan Rasika nih yang mau ikut jadi badan ad hoc artinya bisa mempelajari. Betul. Jadi nanti setelah kita seleksi itu administrasi lolos, kita umumkan, Pak, yang lolos. Kemudian nanti ada tes tertulis. Nah, apasinya tadi itu mungkin yang dimaksud Pak Jamil itu. Oh, administrasi ya kan? dulu baru tes tertulis. Kalau lolos baru tes tertulis.
Kalau lolos administrasi baru tes tertulis. Gitu. Oh ya. Kan bisa saja administrasinya misalnya tidak legalisir misal, kan begitu, tidak menunjukkan yang asli misal, itu kan berarti nggak lolos. Nggak lolos. Oh ya. Kira-kira begitu Pak. Itu contoh-contoh saja. Kemudian nanti diumumkan setelah lolos administrasi tertulis Pak. Nah tertulis nanti berapa orang gitu kan, kita cari satu tempat atau sekolahan kemarin itu kita bagi per wilayah, nanti kita tes tertulis. Materinya apa tadi yang ditanyakan Pak Jamil tentang apa namanya berarti kewilayahan. Dia menguasai wilayah itu apa tidak? Oh berarti pamong biasanya. Ya. Wilayah itu masih kalau ditanya berapa jumlah di kecamatan wilayah desa misalnya. Oh. Kira-kira begitu. Kemudian kepemiluan. Nah, wilayah, kepemiluan. Tentang kepemiluan, tentang pemilihan dan sebagainya. Apakah pernah menjadi apa yang Anda ketahui tentang tugas-tugas panitia pemilihan di kecamatan misalnya. Tapi kan belum pernah bertugas. Ya, sampaikan saja. Tapi kan belum pernah bertugas kan, pengalaman itu kan tidak harus di pemilu Pak. Misalnya dia menjadi apa namanya pemantau. Apa dia menjadi apa begitu di apa namanya yang berhubungan dengan pemilu atau mungkin tidak dengan pemilu kan atau gitu. Nanya Mbah Google. Ya, tugas-tugasnya apa aja Mbah Google itu luar biasa. Sama undang-undang pemilu gitu biasanya seperti itu. Oh, ini kawan dipelajari saja itu. Nanti dari situ. Ya, yang penting administrasi rata-rata sudah lolos. Sudah lolos lah ya kan. Tinggal tes tertulis. Ijazah pasti, KTP udah punya ijazah. Kemudian tes kesehatan harus diurus, puskesmas. Terus apalagi tadi pernyataan. Pernyataan itu formulir kita siapkan, tinggal diisi saja, nanti ada materai 10.000. Oke, daftarnya di mana? Lewat nanti online akan kita umumkan. Itu biasanya ada dua model Pak, online dan offline. Jadi online nanti kita pakai apa namanya? Pakai situs kita gitu, tapi belum kita tentukan Pak ya, nanti akan kita tentukan. Atau datang ke KPU di Mandurejo 84A itu kajian gitu kan, datang ke sana. Tapi tanggal pastinya belum ya? Belum Pak, nanti akan kita sampaikan dulu ke depan karena ini baru awal gitu. Insya Allah nanti tidak lama Pak, nanti insya Allah iya, akan kita sampaikan. Iya, pendaftarannya bisa lewat online, offline bisa. Atau softline. Nanti online sama offline ya, tapi belum kapannya nanti akan segera diberitahukan. Atau mungkin bisa kutik di website KPU Kabupaten Pekalongan. Nanti akan kita unduh, termasuk kita tempel di kecamatan-kecamatan Bapak. Termasuk nanti modelnya tadi, tes tadi akan bisa apa namanya model apa tertulisnya itu model manual itu tertulis biasa atau CAT Pak. CAT itu model online. Tapi datang di satu tempat kita namakan dengan CAT. Nah, dengan itu kan nanti nilainya keluar. Oh ya, nanti nilainya keluar kita bisa tahu ya. Oh, nilai saya 60 atau 70 ora keterima ya, yang lain ada 90. Nah, itu nanti kita ranking Pak dari itu 10 besar. Karena kecamatan 5 orang kita ambilnya. Oke, luar biasa. Akhirnya kita dari tidak tahu menjadi tahu ya kawan Rasika. Asik sekali ngobrol bersama Bapak Ahyar. Kawan Rasika, nanti kita lanjutin lagi ngobrol berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Iya, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita masih ngobrol berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat, masih bersama Bapak Haji Ahyar dari KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tentunya tema kita masih badan ad hoc, dan kita tadi udah ngobrolin tentang apa aja, saya lupa. Syarat tadi. Syarat ya. Faktor umur kan biasa lupa. Saya ada kalau pulang ke rumah aja harus pakai Google Map Pak. Ya tapi nggak pernah lupa sama anak istri, tanggung jawab tuh nggak pernah lupa. Iya. Tadi terakhir apa tadi saya? Prosesnya kemudian tadi apa ada waktunya pendaftaran administrasi gitu ya. Kemudian nanti ada tes tertulis. Kemudian nanti ada wawancara. Oh, ada 3 tahapan ya. Ada 3 tahapan. Administrasi, lolos atau enggak. Kemudian tertulis, lolos atau enggak. Kemudian wawancara nanti. Oh, jadi enggak serentak itu. Langsung serentak gimana maksudnya Pak? Serentak tertulis sama enggak mungkin ya. Ada enggak mungkin, ada tahapan-tahapan Pak. Ya. Karena untuk screening atau menyaring Pak. Prosesnya begitu memang. Jadi di administrasi dulu lolos banyak kan, banyak yang mendaftar banyak ini Pak. Yang mendaftar akan banyak, kemudian nanti akan kita saring karena kita butuhkan kan 5. Sesuai aturan kan 2 kali kebutuhan. Berarti kita akan
mendapatkan 10 orang akan diwawancara di tahap wawancara tadi. Biasanya Nyon Sewu, tiap pendaftaran itu mungkin ribuan, ratusan yang diterima 5 atau berapa itu berapa kali lipat sih? Jadi kalau pengalaman saya, pengalaman kami kemarin itu per kecamatan itu antara 50, ada yang kadang 100 gitu Pak, tergantung padat tidaknya gitu. Per kecamatan untuk PPK? Ya, untuk PPK. Oh, ya, padahal yang diterima 5 Pak. 5 berarti 1 banding ya 1 banding 10 gitu kan. Oh ya. Itu yang paling padat dan paling rame. Ya ada yang cuma 25, ada yang di bawah 50, ada beberapa. Ya, nanti saya tapi kelihatannya kalau ini karena apa numerasinya itu honornya cukup tinggi karena sudah di media-media kan Pak. Itu penginnya banyak mesti nanti. Honornya untuk badan ad hoc naik sampai berapa persen? Iya, sudah diputuskan oleh Menteri Keuangan. Sudah diputuskan. Jadi itu malah duluan itu dengan yang lain-lain. Oh, ini kawan Rasika. Gitu. Ya, ini kalau mau daftar tadi syaratnya juga mudah administrasi bisa lah, tertulis tinggal belajar, ya kan? Apalagi ngikutin ngobras berpalekat tiap hari, tiap hari Jumat, itu pasti bisa jawab. Ya, kalau misalnya kurang, kemarin belum sempat ngikutin pasan websitenya KPU Kabupaten Pekalongan juga bisa diulik-ulik, bisa nanya-nanya juga. Kemudian yang ketiga wawancara. Wawancara itu biasanya gimana sih kalau wawancara? Wawancara itu kita konfirmasi dan kan ada tanggapan masyarakat gitu biasanya Pak. Kemudian kita mendalami si calon itu. Kalau si calon itu kemudian berpengalaman menjadi penyelenggara badan ad hoc, kita mereview kembali gitu Pak. Review kembali kita tanya. Tapi kalau yang baru kita juga tanya pengalamannya apa, kerja itu dan sebagainya, kira-kira begitu Pak. Oh ya, jadi penguasaan wilayah gitu kan interviewnya begitu. Secara umum seperti itu nanti. Ya, nanti berarti akan ketahuan nih sudah pernah atau belum. Gitu. Sudah pernah mungkin biasanya mendapatkan prioritas ya kan. Nah, ini terus kaitannya ini seberapa penting integritas di badan ad hoc ini? Ya, ini sangat penting Mas Jamil karena integritas itu kan kalau diartikan kan antara perbuatan, ucapan, tindakan itu sama gitu nggih. Jadi kita diatur oleh kode etik Pak. Nah ini perlu saya sampaikan karena kode itu diatur sampai tingkat ke badan ad hoc, tidak hanya ke KPU-nya saja. Jadi diatur Pak. Maksudnya begini, kalau sudah menjadi penyelenggara badan ad hoc, ya walaupun mereka punya pekerjaan utama gitu kan, tetapi harus menjalankan apa dan yang tidak boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh badan ad hoc. Gitu. Integritas itu sebelum atau ketika berlangsung? Jadi nanti ada fakta integritas Pak kalau sudah diterima. Jadi ada surat fakta integritas. Jadi ada 5 atau 7 poin gitu yang ditandatangani oleh peserta yang kemudian diterima menjadi badan ad hoc tadi. Fakta integritas gitu. Bentuknya pernyataan Pak nggih. Ya, jadi pada hari ini bla 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 gitu saya menyatakan setia dan sebagainya dengan aturan-aturan dan sebagainya kira-kira. Iya, kawan Rasika. Kira-kira sekali ya. Ini biasanya kan kadang orang yang belum pernah ikut itu kan. Iya. Akhirnya menjadi tahu ini ya kan syarat-syaratnya. Betul, Pak. Termasuk tadi ada kenaikan honor untuk badan ad hoc ini apa saja nih selain honor fasilitas yang bisa didapatkan oleh teman-teman yang ikut di anggota badan ad hoc. Jadi badan ad hoc ini bagian dari SDM, sumber daya manusia Pak. Nah SDM ini kan yang menjalankan gitu nggih, yang menjalankan. Jadi kalau numerasinya memang cukup signifikan ya. Karena kemarin diusulkan untuk tingkat TPS saja 3 kali dari sebelumnya. Nah itu 3 kali disetujui untuk KPPS yang paling rendah Pak itu untuk 2024 nanti itu 1,2, jadi 1.200.000 untuk pemilu ya 2024 itu. Jadi kan lumayan lah. Itu berapa hari itu paling yang
Ya kurang lebih 40 sampai 45 hari, 1 bulan lah kurang lebih. Jadi jadi nanti kan sebelum pemilihan itu kita pilih gitu kan, sebelum hari H gitu kan, nanti bekerja mengantarkan undangan C6 dan sebagainya, kemudian mendirikan TPS dan sebagainya gitu Pak, kemudian hari H melaksanakan. Itu 1,2 untuk ketua, kemudian untuk anggotanya 1.100.000. Itu tingkat di TPS ya, yang paling rendah. Oh, itu tingkat TPS. Paling rendah. Oh, iya, nah, iya. Tadi yang saya bicarakan di awal, untuk tingkat PPK, kecamatan itu 2.500, 2.500.000. Ya. Untuk ketua, iya. Pak. Ketua lah, anggotanya selisihnya 2,2. 2.200.000 anggota. Oh iya, berarti terpaut sedikit ya. Saya sedikit. Daftar yang PPK aja kan lumayan 2,5. Ya. Ya, tapi itu, bukan semata-mata itu ya, karena ketika kita ikut badan ad hoc itu bagian dari partisipasi kita, tanggung jawab kita untuk ikut mensukseskan pemilu dan memperbaiki kualitas demokrasi kita. Dan juga itu nanti kan akan dibantu oleh sekretariat Pak di kecamatan. Ya, jadi mereka akan dibantu dan semuanya akan mendapatkan itu tambahan honor tadi untuk. Iya, selain tambahan honor, fasilitas jelas. Kemudian selain honor itu kan di tahapan itu kaitannya dengan logistik pernak-pernik gitu ya, proses kerjanya gitu, kita fasilitasi Pak gitu maksudnya di tahapan itu. Contoh tahapan itu kan misalnya kalau di tingkat KPPS di TPS itu kan misalnya pembuatan tobor, pembuatan itu kan difasilitasi ya toh. Selain honor, kemudian kaitannya dengan ATK dan sebagainya kita fasilitasi. Jadi honor itu udah bersih ya? Iya, kira-kira seperti itu. Iya, ini kawan Rasika informasinya. Sebelum kena pajak Pak ya, kan biasanya pemerintah kan begitu. Kalau misalnya nih begitu diterima honor bisa diambil dulu kasbon bisa. Tapi ini bercanda aja, Pak Ayat, nanti kita lanjutin lagi. Kawan Rasika tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Temanya Badan Ad Hoc dan masih bersama Bapak Haji Ahyar Budi Prantoto SMN, Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU. Iya, tadi sudah dijelaskan ya kawan Rasika oleh Bapak Haji Ahyar tentang fasilitas, kemudian juga honor yang jelas naik ya kan. Karena kebutuhan hidup juga naik. Betul, BBM juga naik ya kan. Mungkin fasilitas lain motor atau mobil Kak pejabat misalnya ada fasilitas motor atau mobil. Ya kalau itu memang kalau di tingkat badan ad hoc memang belum ada Pak. Jadi fasilitas kaitannya dengan prasarana untuk motor atau mobil itu belum. Tetapi kalau di tingkat KPU sudah ada di lembaganya begitu. Nanti biasanya akan seperti logistik gitu Pak ya. Jadi pengantaran dari itu dan sebagainya nanti kita anggarkan. Itu fasilitas kan berarti. Fasilitas pengantarannya itu loh Pak. Oh itu ya kan? Di luar honor ya. Di luar honor. Jadi ada Pak item-item itu. Contoh misalnya kotak suara, kotak yang dibutuhkan itu kan dari KPU ke kecamatan dulu. Itu kan nanti distribusinya, transportasinya yang nanggung KPU, anggaran yang dari pemilu itu kan ada anggarannya. Dari kecamatan ke desa juga ada anggarannya. Dari desa ke PPS, ke TPS gitu kan ada juga. Tentunya kan berbeda-beda Pak. Berbeda-beda. Karena kan jarak dan yang ditempuh berbeda-beda. Kira-kira itu salah satu lah. Itu bagian dari logistik. Jadi nanti. Jangan khawatir, honornya nggak akan kepotong kecuali pajak ya. Ya, kecuali pajak Pak. Semuanya ada kan juga karena kita taat ya. Ada itu. Ya. Tapi sudah diperhitungkan. Sudah diperhitungkan semuanya. Tentunya sudah. Dan kira-kira pendaftaran tadi sekitar bulannya apa kan tadi Oktober insya Allah nanti Oktober sampai Desember. Ya, maksudnya Oktober Desember itu ringnya Pak. Jadi apakah nanti karena ini sudah Agustus itu kita belum bintek itu, belum turun itu, masih aturan-aturan untuk melengkapi itu nanti insya Allah sekitar Oktober atau Novembernya gitu untuk kita buka gitu Pak. Prosesnya begitu.
apa yang perlu dipersiapkan ini untuk calon-calon yang mendaftar sebagai badan ad hoc KPU Kabupaten Pekalongan. Sekaligus closing statement. Terima kasih. Jadi apa yang perlu diperhatikan pendengar Rasika dan teman-teman semua yang mendengarkan YouTube kita Berpalekat, yang pertama tentunya syarat administrasi gitu ya Pak ya. Artinya bisa mendaftar gitu. Kemudian yang kedua terbuka kepada masyarakat warga Pekalongan, khususnya Kabupaten Pekalongan yang berdomisili di wilayah Kecamatan 19 itu, baik yang dari atas maupun yang bawah, tengah dan sebagainya, itu monggo untuk menjadi badan ad hoc. Tentunya motivasinya masing-masing ya. Jadi tapi kita KPU membuka kesempatan selebar-lebarnya kepada masyarakat umum yang memiliki kriteria yang kita sebutkan tadi Pak. Jadi warga negara Indonesia dibuktikan dengan KTP, punya ijazah rendahnya SLTA atau sederajat. Sederajat itu maksudnya kan bisa paket C gitu kan Pak. Oh iya. Kira-kira begitu kan bisa, jangan minder gitu. Jadi saya kasih motivasi kepada rekan-rekan semua. Ya, itu bentuk partisipasi. Iya, tapi mohon maaf yang mungkin yang belum saya tanyakan yang periodisasi itu. Iya, betul. Gimana Jadi itu? nanti periodisasi itu dan ad hoc yang kebetulan sudah pernah, apakah otomatis atau ada misalnya batasan udah pernah 2 kali nggak boleh lagi atau gimana? Ya, nah kemarin masih kita godok Pak. Jadi nanti kalau sudah selesai akan kita sampaikan. Jadi kemarin kalau usulan saya itu periodisasi dihilangkan, usulan saya sebagai anggota, tetapi ada beberapa teman yang tetap dipertahankan. Jadi ini masih didiskusikan karena untuk menganu biasanya di aturan difloorkan ke teman-teman kabupaten kota. Nah kemarin masih kita membicarakan regulasinya Pak, regulasinya. Nah, untuk tingkat KPU provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah termasuk Kabupaten Pekalongan. Saya mengusulkannya 2 itu, 1 umur tidak dibatasi, 1 periodisasi. Dengan harapan teman-teman bisa. Periodisasi nggak dibatasi maksudnya? Usulan saya. Usulan, Pak. Ya, tapi ketentuannya kan nanti. Kalau misalnya itu ada periodisasi berarti kalau dulu 2 kali periode. Iya, kalau misalnya tidak dibatasi periodisasi itu memudahkan kerja karena udah pengalaman. Betul. Tapi tidak memberi kesempatan kepada itu minusnya begitu Pak. Closing statement. Ya, bagi warga Kabupaten Pekalongan monggo nanti pada saatnya kita buka pendaftaran badan ad hoc, mendaftarkan diri masing-masing nanti ke KPU Kabupaten Pekalongan di Mandulorejo dan Kajen. Nanti akan kita buka kapan waktunya nanti tunggu. Jadi akan kita umumkan Pak yang jelas. Lewat nanti website kita, kemudian di papan pengumuman di kecamatan maupun di kantor kita gitu Pak. Jadi bisa online maupun offline. Bisa online maupun offline gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Haji Ahyar, penjelasannya sangat mengena, sangat mudah dicerna. Amin. Dan kawan Rasika sekali lagi yang mau ikut jadi anggota badan hoc, siapkan semuanya seperti yang disampaikan oleh Bapak Haji Ahyar. Terima kasih Bapak Haji Ahyar, sehat selalu, tetap senyum, semangat, berlimpah rezeki dan bahagia. Ya kawan Rasika, demikian tadi Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Nanti kita lanjutin Ngobras, tetap di Ngobras Ngobrol Asik.